Alright, welcome back guys di series on Mercy, dimana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Kita langsung masuk dalam gamenya. Di episode sebelumnya saya ada beberapa pemain yang cukup banyak bisa dibilang yang mengalami cedera, seperti Julian Brannigan, Arsenal Mangkualam, Orson Hall, bahkan Rifki Adriano. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dikhawatirkan, seperti kurangnya fullback kita, karena Asnawi tidak ada, dan kurangnya attacking mid kita karena hanya memanfaatkan Witan Sulaiman sekarang. Dan bagian attacking juga kita kurang karena ada 2 dari pemain kita yang cukup krusial dan sayangnya mengalami cedera di episode kemarin tersebut. Oleh karena itu, mempertimbangkan antara mempromosikan pemain muda atau mencari pemain yang free transfer atau free agent. Dan kita sudah mengumpulkan shortlistnya. Ada 3 pemain yang masuk ke dalam shortlist kita. Yang penting sebenarnya di bagian defensifnya, karena di back kanan kita itu hanya memanfaatkan Eizer Tanjung, dan sebenarnya Taj Mahal itu jadi backup untuk back kiri kita. Namun sangat disayangkan karena kurang duit, jadi kita belum bisa untuk meng-afford pemain-pemain baru ke dalam tim kita. Nah, karena itu kita ambil opsi untuk menaikkan atau mempromosikan para pemain muda yang ada di youth squad kita. Seperti Roscoe ini, kita promosikan saja. Kita lihat di reserve, kemudian Roscoe, ini dia. Tidak sebagus itu sebenarnya. Namun potensinya cukup tinggi. Namun sayang, ada poin negatif bahwa dirinya adalah pemain yang egois. Poin negatif lainnya ada kurangnya power dan endurance dari si Roscoe ini, dan dia kurang nyaman dengan bola. Namun dikarenakan kita kurang dari pemain defensif, jadi kita promosikan ke tim utama. Itu dia. Kita berikan kontrak terlebih dahulu 3 tahun, 100 cuk, kurangin saja. Oke, itu dia. Kita langsung lanjutkan saja. Ali Roscoe ini juga bisa jadi tambahan kita apabila kita mengubah formasi kita menjadi 3 back. Karena kalau kita memanfaatkan 4 back di setiap pertandingan, maka tidak akan ada pemain yang tidak fit. Dan sekarang Damon Spencer, dan kita masukkan terlebih dahulu, kemudian kita ganti dengan siapa? Alexander Pirlo. Oke. Dan kita akan masukkan Sakata Gintoki. Kemudian Terry Goodman aja kalau gitu. Oke. Begini, kemudian kita masukkan Ali Roscoe. Damon Spencer juga masuk. Dan kita ganti Stefan Yeo. Alright, begini saja untuk susunan pemain yang akan kita bawa untuk melawan Forest Green Rovers. Apakah ada yang lain yang perlu kita bawa? Ahmad Saiful aja kalau begitu.
Ahmad Saifullah, kemudian Anis Sitawano kita masukkan ganti Rifki Mikkelsen. Kita manfaatkan saja Taj Mahal dan Aizar Tanjung untuk bermain 90 menit melawan Forest Green Rovers. Semoga tidak ada masalah pada mereka berdua. Kita ganti role dari Goodman. Dan sepertinya begini saja untuk susunan pemain dan squad yang akan kita bawa untuk melawan Forest Green Rovers. Kita langsung masuk dalam pertandingannya. Ini dia Unma FC dengan formasi 4-2-3-1. Gianluca Matsai berada di bawah Mister gawang Unma FC. Dan Forest Green Rovers membawakan formasi 4-1-2-1-2. Ada Bala Gizi, ada Moore Taylor, official Harry Wager, dan India form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Kita langsung masuk dalam kick off pertandingan antara Unma FC melawan Forest Green Rovers. Ini dia sudah dimulai pertandingannya. Throw in untuk Forest Green Rovers. Serangan baik sekali dari Gianluca Matsai. Igor Sanders ke depan. Rolf Noble pada Terry Goodman, namun sayang sekali sana pelanggaran untuk Terry Goodman. Samson Lee pada Igor Sanders yang diganggu sana. Masih aman saja, goal kick untuk Gianluca Matsai. Taj Mahal pada Maurice Moinoke. Belakang lagi di counter attack, masih aman saja. Gianluca Matsai menangkap bola. Samson Lee, sayang sekali bung. Aizar Tanjung, crossing. Corner kick untuk Unma FC. Corner kick kedua, Rolf Noble ngambil corner kick. Itu dia. Ditangkap dengan mudah oleh Gianluca Matsai. Taj Mahal. Itu dia. Free kick Gianluca Matsai. Pelanggaran namun sayang sekali cedera dialami oleh Igor Sanders. Berita yang cukup buruk untuk Unma FC. Semoga tidak terlalu lama untuk Igor Sanders. Samson Lee ke tengah. Rolf Noble, Terry Goodman, Aizar Tanjung, Witan Sulaiman. Ini tengah perlu dijaga. Rolf Noble terlihat kesakitan. Apa yang terjadi dengan fitness dari para pemain kita? Padahal kita sudah membawa coach fitness sendiri. Rolf Noble, itu dia gol jarak jauh dari Rolf Noble. Membawakan kita ke keunggulan 1-0 atas Forest Green Rovers. Di pertandingan pertama kita di Isuzu FA Trophy. Goal kick. Baik sekali. Sayang sekali bung. Kita sepertinya perlu ke taktik terlebih dahulu. Kita ubah menjadi 4-2-2-2. Kita kemudian gantikan dengan Ahmad Saifullah. Sepertinya begini. Targetnya bisa, oke, nggak bisa ternyata. Ya sudah, begini aja. Alright, cukup aneh memang, cuma karena adanya begitu, jadi kita manfaatkan saja. Rolf Noble. Oke, 40 menit sudah waktu berjalan di babak pertama kali ini. Rolf Noble, free kick. Goal kick saja untuk FGR. 4 menit waktu tambahan untuk babak pertama kali ini. Samson Lee sendiri. Sayang sekali dapat di save lagi perlawan. Serangan dari sisi kanan lawan, sisi kiri kita. Aizar Tanjung pada Ahmad Saifullah sendiri, dan itu dia gol kedua
dari Ahmad Saifullah menggandakan keunggulan kita atas Forest Green Rovers di akhir babak pertama. Kabar yang cukup baik. Babak pertama yang cukup membanggakan meskipun ada berita buruk seperti cedera, tambahan cedera untuk para pemain kita, namun ya sudah. Kita langsung masuk dalam babak keduanya, pertandingan antara Unmei FC melawan Forest Green Rovers. Semoga kita bisa menambahkan keunggulan tanpa mengalami kesulitan atau hal-hal negatif lainnya. Lini tengah baik sekali. Throw in. Masih amat saja Gianluca Matsai. Gianluca Matsai another save yang diperlihatkan menolong Unmei FC agar tidak kebobolan. Aizar Tanjung pada Alexander Pirlo, Witan Sulaiman. Goal kick saja untuk Forest Green Rovers. Samson Lee, Alexander Pirlo, Taj Mahal, masih Taj Mahal. Corner kick untuk Unmei FC. Rauf Noble ke tengah. Dan corner kick di sisi yang lain. Taj Mahal diganggu di sana. Aizar Tanjung melakukan pelanggaran namun diberikan peringatan saja oleh wasit. Tidak ada kartu yang diberikan. Ahmad Saifullah pada Samson Lee, baik sekali. Chemistry, vision dari Ahmad Saifullah dan pergerakan dari Samson Lee membuahkan gol ketiga untuk Unmei FC di menit 61. Sangat-sangat baik dari para pemain kita. Samson Lee diganggu di sana. Dan free kick diambil oleh Taj Mahal. Taj Mahal. Belakang, sayang sekali. Forest Green Rovers mencoba memperkecil ketertinggalan mereka dengan mencetakkan gol pertamanya. Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Sisa 1 substitute. Kita masukkan saja atau kita gantikan Rauf Noble dengan Anis Tawano karena kan fitnessnya yang cukup kurang, cukup terkuras selama 68 menitnya. Itu dia. Ron Knight diganggu di sana. Ron Knight dan Curry mendapatkan kartu kuning. Aizar Tanjung, masih Aizar Tanjung crossing. Aizar Tanjung. Yap, Aizar Tanjung free kick ke tengah. Dapat dihalau oleh kiper lawan, diblokir saja. Anis Tawano. Oke, mendekati akhir pertandingan. Samson Lee, sayang sekali terlalu dekat dengan pemain lawan sepertinya. 13 menit terakhir. Baik sekali dari Gianluca Matsai. Depan saja. Dijaga. Terry Goodman melakukan pelanggaran dan kartu kuning untuk dirinya. Perlu berhati-hati untuk Terry Goodman. Samson Lee. Percobaan shooting jarak jauh dari Samson Lee terlalu lebar dan menghasilkan goal kick saja untuk Forest Green Rovers. Witan Sulaiman ke depan. Samson Lee. Taj Mahal. 4 menit terakhir pertandingan. Sisi kiri kita selalu diserang. Taj Mahal pada Ahmad Saifullah rencananya, namun sayang sekali. Corner kick saja untuk Unmei FC dan 5 menit additional time untuk babak kedua kali ini. 5 menit terakhir di ronde pertama kalau tidak salah untuk Isuzu FA Trophy. Samson Lee ke tengah. Baik sekali Gianluca Matsai menangkap bola dan sepertinya akan berakhir di situ saja untuk pertandingan kali ini dengan kemenangan Unmei FC atas Forest Green Rovers dengan skor 3-1 di mana gol dicetak oleh Rauf Noble, Ahmad Saifullah dan Samson Lee. Kita langsung masuk dalam post matchnya. Kita lihat seberapa parah cedera dari para pemain kita.
pemain-pemain yang cukup krusial. Alexander Pirlo mendapatkan development untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi. Kemudian Ahmad Saifullah mendapatkan Player of the Match untuk pertandingan kali ini dengan 1 gol dan 1 assist untuknya. Langsung saja kita berikan apresiasi kepada para pemain yang telah bermain bagus seperti Samson Lee ini, Rolf Noble, itu dia, kemudian Taj Mahal dan Aizal Tanjung, fullback kedua kita, dan Ahmad Saifullah. Itu dia. Sangat disayangkan makin banyak dari para pemain kita yang mengalami cedera. Sehingga kita perlu reconsider untuk formasi yang akan kita bawakan. Untuk bulan Desember akan ada 4 pertandingan lagi dengan prediksi dari media adalah rating 4, yang mana rating 4 adalah banyak dari pundit atau mayoritas dari pundit mengekspektasikan Unme FC akan kesulitan untuk melawan atau menemui lawannya atau bertemu dengan lawannya dan mendapatkan hasil yang baik. Yap, dan rating 5 mengindikasikan bahwa banyak atau mayoritas dari para pundit mengekspektasikan Unme FC untuk kalah di match tersebut. Memang sangat disayangkan 3 dari 4 pertandingan terakhir kita di akhir tahun mendapatkan rating 4 untuk kesulitan pertandingannya. Ini dia Igor Sanders, beritanya akan keluar untuk selama sekitar 3 minggu, maksudnya kenapa 3 bulan? 3 minggu setelah mengalami cedera di bagian pahanya. Sangat disayangkan 3 minggu. Dan juga Maurice Mohinoke juga ada cedera di ankle-nya selama 3 minggu juga. Sangat disayangkan memang. Kita berikan waktu istirahat pada para pemain kita. Kemudian kita lanjutkan saja, itu dia Rifki Adriano kembali untuk menjalani full training dengan squad kita. Kabar yang cukup baik. Dia Isuzu FA Trophy, kita masuk ke dalam 4th round ternyata sudah. Ronde keempat untuk Isuzu FA Trophy. Siapakah yang akan menjadi lawan dari Unme FC di ronde keempat kali ini? Semakin sedikit sudah tim-tim yang melaju di ronde keempat ini. Siapakah? Cheltenham, South Shield, Boston United melawan Solihull Moors, Hartlepool melawan Carlisle United, Man City melawan Kidderminster Harrier, Truro City akan melawan Unme FC. Itu dia yang akan menjadi lawan dari Unme FC adalah Truro City, di mana di pertandingan atau pertemuan sebelumnya kita imbang dengan Truro City di laga Enterprise Nasional. Ini dia, Unme FC akan melawan Truro City away di ronde keempat Isuzu FA Trophy, dan pertandingannya akan digelar pada 9 Januari 2027 di tahun baru. Dan secara mengejutkan, kita berada di posisi kedua standing sementara untuk Enterprise National League. Memang kabar yang sangat-sangat baik melihat banyak dari para pemain kita yang sedang mengalami cedera. Itu dia, apabila kita memaksakan pemain untuk bermain selama 90 menit akan
sangat-sangat terkuras dari stamina mereka. Contohnya ada Aizer Tanjung dan Taj Mahal yang tidak fully fit. Dan sayang sekali Rifki Mikkelsen juga mendapatkan kartu merah sehingga tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. Sayang sekali untuknya mendapatkan akumulasi kartu. Kita perlu menggunakan formasi 3 back kalau begitu. Memang agak cukup aneh ya. Tapi ya sudah. Kita begini aja. Itu dia. Kemudian Aizer Tanjung kita akan gantikan dengan Rifki Adriano kah? Dan Stefan Yil kita masukkan saja. Ferdinand Simon cukup rendah dari Louvlin. Ferdinand Simon cukup rendah dari fitnessnya. Dan siapa lagi? Ini box to box. Samson Lee kita mainkan di sisi kanan. Dan Ahmad Saifu akan menjadi starting untuk pertandingan kali ini. Kita coba saja formasi yang aneh ini. Dan kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingannya. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Yaudahlah, Mas Kadiga Pawiro. Kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan antara Woking melawan Unma FC. Yang terjadilah. Ini dia Unma FC dengan formasi 3-3-3-1 yang akan melawan Woking dengan formasi 4-3-3 DM. Players to watch ada pada Alexander Pirlo dan key battle ada pada Rifki Adriano. Condition 8 derajat Celcius. Official Paul Marsden dan form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Dan kita langsung masuk dalam kick off pertandingan antara Unma FC melawan Woking FC. Ini dia pertandingan sudah dimulai. Langsung diserang dari Unma FC. Rifki Adriano kepada Damon Spencer pada Ahmad Saifu. Sangat disayangkan. Sisi kanan sekarang diserang. Sisi kiri kita. Goal kick saja. Rifki Adriano pada Damon Spencer. Ahmad Saifu. Perlu penjagaan. Karena kan kita tidak ada pemain di sisi sayap defensif kita. Jadi bagian tengah perlu melebar. Louvlin ke depan, jauh sekali dari Louvlin dan gol saja untuk Woking FC. Masih aman saja Gil Kamatsai. Nangkap bola dengan mudah. Stefan Yil. Serangan lagi. Digencarkan oleh Woking FC. Ron Knight pada Samson Lee, pada Ahmad Saifu. Masih Ahmad Saifu mencoba crossing. Tidak ada orang di tengah, namun corner kick saja untuk Unma FC. Rolf Nobel ke tengah. Rolf Nobel lagi. Sayang sekali banyak pemain dari Unma FC tadi di sisi tengah di titik penalti. Namun sayang tidak dapat mencetakkan gol untuk Unma FC. Kita perlu mencoba lebih banyak lagi, lebih giat lagi. Sisi kiri masih menjadi langganan untuk diserang. Corner kick untuk Woking FC. Corner kick lagi di sisi yang lain. Terry Goodman ke depan. Serangan lagi di sisi kiri kita. Damon Spencer pada Ahmad Saifu. Masih Ahmad Saifu dan sayang sekali bung. Goal kick saja untuk Woking FC. Ron Knight
ke depan. Sayang sekali, dan itu dia untuk babak pertama, hasil sementara untuk babak pertama kali ini antara kedua tim. Kita langsung menjelang babak keduanya. Ini dia Rifki Adriano completed more passes di babak pertama. Gianluca Matsai, Stefan Yel, lini kanan. Sekarang sisi kanan sudah diserang. Hasil di sisi kanan Unma FC. Stefan Yel. Passing kemana Stefan Yel? Kartu kuning untuk dirinya setelah melakukan pelanggaran. Kurang jauh Alexander Pirlo. Baik sekali dari Gianluca Matsai. Save dilakukan untuk menjaga gawang kita. Damon Spencer. Corner kick untuk Unma FC. Rifki Adriano ke tengah. Terry Goodman. Lou Flynn. Offside saja. Ahmad Saiful coba mengambil bola dan pelanggaran untuk Hines. Lou Flynn, Stefan Yil, Damon Spencer, Alexander Pirlo. Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Samson Lee ke depan. Ahmad Saiful sangat disayangkan, kurang cepat larinya. Samson Lee lagi. 15 menit terakhir sudah. Gianluca Matsai menangkap bola, itu dia. Dan sepertinya kita akan lakukan pergantian pemain. Mana? Kok tidak ada? Samson Lee ke tengah. Sangat disayangkan emang. Lou Flynn pada Gianluca Matsai. Bro, aku mau ganti bro. Percobaan tendangan dari Rifki Adriano dapat dihalau saja oleh kiper lawan. Kita lakukan dulu pergantian para pemain ini. Dan sepertinya cukup begini saja. Kita akan langsung lanjutkan saja menuju sisa 10 menit terakhir di pertandingan kali ini. Witan Sulaiman coba crossing namun corner kick saja untuk Unma FC. Rolf Nobel mencoba ke tengah namun dihalau di sana. Percobaan lagi corner kick oleh Rolf Nobel, dan itu dia gol pertama untuk Unma FC di pertandingan kali ini, dicetak oleh Sakata Gintoki. Asis dari Rolf Nobel. Baik sekali dari Sakata Gintoki, baru masuk dari bench langsung menyatakan gol untuk Unma FC, mengubah keunggulan untuk tim kita sendiri. Dan 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Itu dia gol kedua untuk Unma FC. Keunggulan ganda didapatkan dengan gol dari Alexander Pirlo, asis dari Ferdinand Simon. Sangat-sangat baik. Meskipun hasil dari formasi aneh, namun masih bisa menang. Sangat mengejutkan memang. Tapi begitulah, Unma FC mendapatkan 3 poin dari pertandingan kali ini dengan skor 2-0 yang dicetak oleh Sakata Gintoki dan Alexander Pirlo di akhir pertandingan. Kita langsung masuk dalam post matchnya. Ini dia Ron Knight mendapatkan development untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi, dan Alexander Pirlo mendapatkan player of the match untuk pertandingan kali ini. Kita langsung lanjutkan saja. Ini dia Damon Spencer. Sepertinya kita akan tidak tanpa Damon Spencer untuk match selanjutnya karena tidak penuh dari stamina-nya. Samson Lee juga. Kemudian Ron Knight cukup solid. Dan terakhir Sakata Gintoki yang cukup mengejutkan memang, masuk dari bench dan mencetakkan gol untuk Unma FC. Dia kita berikan waktu istirahat kepada mereka, semoga cukup untuk mengistirahatkan badan. Kita langsung lanjutkan saja. Solihul Morus
Sangat baik ternyata, impresif form dari mereka. Win streak didapatkan, dan Maidenhead United cukup struggling untuk sementara. Kita berada di posisi pertama. Apakah ini sudah half season? Oh ya, half season. Dan selesaiin dulu. Belum semuanya 23. Belum 23 semua. Sayang sekali. Kita balik ke formasi lama kita. Dengan ganti begini, Eizar Tanjung masuk, kemudian Rifki Mikkelsen juga masuk. Kita ganti menjadi wingback terlebih dahulu, kemudian Ferdinand Simon masuk, matikan Stefan Yell. Selanjutnya Ron Knight juga amankah? Tidak ternyata. Kita masukkan Loughlin saja kalau begitu. Ferdinand Simon juga gak fully fit sebenarnya. Terry Goodman dan Rolf Noble perlu dilakukan pergantian pemain. Apakah bisa? Apakah aman? Oke, kita ganti saja. Gak apa-apa. 96, 96, 97, Samson Lee. Sepertinya beginilah formasi dan susunan pemainnya akan kita bawa untuk pertandingan melawan Carlisle United. Kita langsung masuk dalam pertandingannya. Ini dia. Semoga hasil terbaik dapat kita raih dari pertandingan kali ini. Carlisle United membawakan formasi 4-2-3-1. Apakah itu Luke Thomas? Breeze kipernya. Kita langsung masuk dalam kick off pertandingan antara Unma FC melawan Carlisle United. Ini dia, pertandingan sudah dimulai. Ferdinand Simon pada gian kemas saya mencoba ke depan. Apa dia? Lalu itu dia. Masih aman saja. Throw in Rifki Mikkelsen ke depan Simon Spencer. Rifki Adriano dapat dihalau saja oleh kiper lawan. Percobaan lagi. Loughlin, Damon Spencer, Rifki Mikkelsen crossing. Throw in lagi. Damon Spencer di sana. Coba lagi. Macadam mendapatkan kartu kuning. Rolf Noble diganggu di sana. Samson Lee, Rifki Mikkelsen, Damon Spencer pada Rifki Mikkelsen mencoba ke depan. Damon Spencer ke tengah. Sayang sekali, terlalu maksa mas. Rifki Mikkelsen lagi pada Damon Spencer. Terlalu jauh tadi, tidak dapat dijangkau oleh Damon Spencer. Sayang sekali, gol pertama dari pertandingan kali ini didapatkan oleh Carlisle United. Loughlin terlalu jauh, terlalu memaksakan. Damon Spencer tengah, throw in saja untuk FC. Rifki Mikkelsen lagi pada Loughlin. Damon Spencer, Alexander Pirlo, Rifki Mikkelsen lagi, Damon Spencer lagi. Sisi tengah perlu dijaga dengan baik. Kenapa kosong di sana? Siapa yang harusnya menjaga? Terlalu depan sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemain lawan. Sisi kosong yang diberikan, space atau ruang yang dapat dimanfaatkan oleh Carlisle United. Dan itu dia hasil sementara untuk babak pertama kali ini. Kita tentunya tidak bahagia dan perlu para pemain kita untuk mengubah mindsetnya. Kita langsung masuk dalam babak keduanya. Ini dia sudah dimulai. Apakah akan ada perubahan permainan untuk Unma FC? Eizar Tanjung tengah, goal kick saja untuk Carlisle United. Rifki Mikkelsen mencoba ke depan.
Masih aman terjaga untuk Ahmad Sai. Bukan masih sih. Cuma ya gak ada tambahan. Sayang sekali baru ngomong. Gol ketiga untuk Carlisle United. Baru juga ngomong mas. Udah gol ketiga aja. Damon Spencer, Lovren menjaga Rifki Mikkelsen, Damon Spencer, dan itu dia mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari Alexander Pirlo, asis dari Ahmad Saifullah. Apakah bisa kita mengejar? Harapan tentu masih ada karena waktu juga masih lama, masih ada kesempatan. ...61 menit. Goal kick untuk NFC. Pada Damon Spencer lari di sana. Sudah 66 menit, jadi kita perlu mempersiapkan pergantian. Damon Spencer diganggu di sana. Damon Spencer. Rifki Mikkelsen melakukan pelanggaran. Tidak ada pergantian untuk fullback kita. Anis Tawano akan masuk menggantikan Rolf Noble. Kemudian Saka Tagintoki akan masuk menggantikan Ahmad Saifullah. Dan Rifki Adrano akan digantikan oleh Witan Sulaiman. Kemudian Stefan Yel akan masuk menggantikan Ferdinand Saiman. Dan sepertinya begitu saja untuk pergantian pemain. Pertandingan kali ini akan ada sisa 1 substitute. Semoga tidak ada masalah lagi. Throw in. Alexander Pirlo, Samson Lee, Azar Tanjung ke tengah. Corner kick untuk NFC. Alexander Pirlo, Azar Tanjung pada Alexander Pirlo. Samson Lee ke tengah, Witan Sulaiman, Damon Spencer. Itu kesempatan yang cukup baik. Sayang sekali tidak dapat mengontrol bola dari Damon Spencer sehingga tidak bisa langsung shooting. Damon Spencer. 10 menit terakhir, Rifki Mikkelsen buang saja bola. Lovren ke tengah. Corner kick untuk NFC. Anis Tawano. Saka Tagintoki. Lovren. Corner kick lagi untuk NFC. Anis Tawano mencoba corner kick dan sayang sekali 3 menit injury time untuk babak kedua. Apa yang terjadi dengan permainan dari Unma FC sehingga mengalami kekalahan yang cukup telak. Dan Carlisle United menjadi tim yang membawa 3 poin dari pertandingan kali ini. Gol untuk Unma FC hanya dari Alexander Pirlo. Kita langsung lanjutkan saja. Ini dia Damon Spencer yang masih mendapatkan rating hijau dan juga Alexander Pirlo, satu-satunya orang yang mencetakkan gol untuk pertandingan kali ini. It's okay, kita berikan kata-kata pengingat, kata-kata penenang untuk para pemain kita untuk menjaga moral agar tidak sangat down dari kekalahan yang kita terima. Dan Alexander Pirlo masuk ke dalam Team of the Week untuk pekan kali ini di Enterprise National League. Dan untuk sementara ini dia di 24 pertandingan Unma FC
half season berada di posisi kedua untuk standing sementara di Enterprise National League. Matskar Japawiro akan keluar dikarenakan cedera selama seminggu diperkirakan. Apa yang terjadi dengan Unmercy? Cedera-cedera. Bisakah kita? Oh tidak. Board confidence masih cukup oke. Emirates FA Cup juga masih oke, dan Isuzu FA Trophy juga oke. Jadi sebenarnya tidak ada masalah untuk permintaan dari board. Transfer juga cukup oke, dan form meskipun ada kekalahan, tapi board juga masih cukup senang. Tidak ada kemarahan dari sisi board. Namun sangat disayangkan dari moral para pemain. Ada beberapa pemain yang mendapatkan moral merah seperti Matskar Japawiro, Jamie Whittaker, dan Terry Goodman. Apa yang terjadi? Sepertinya dikarenakan form atau performa untuk Terry Goodman dan Jamie Whittaker juga sama, serta Matskar Japawiro juga sama. Dan sepertinya akan kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Dan itu dia, Alexander Pirlo. Ada berita baru sebelum menutup pertandingan. Alexander Pirlo akan dipanggil untuk skuad Indonesia dalam menjalani AFC Asian Cup. Kita coba lihat terlebih dahulu Indonesia. Siapa saja yang dipanggil? Ada Emil Audero, ada Calvin Verdong, ada Kevin Dix, dan sang kapten kita, Bang J Idzes, dan ada Marcelino Ferdinand, serta para pemain NFC yang menjadi skuad utama. Ini dia. Ada pemain akademi kita yang mendapatkan cedera di bagian bahunya. Sangat disayangkan memang. Di akhir tahun banyak sekali badai cedera. Dan ya, sepertinya akan kita tutup sampai di sini terlebih dahulu untuk episode kali ini. Nantikan episode berikutnya. Tetap semangat, jangan bersedih. Dan see you guys, and bye-bye.